gaya apa saja itu diperbolehkan, kata Rasulullah, asalkan satu, hanya di tempat farjinya, hanya di tempat kemaluannya, tidak boleh yang lain seperti dari anus atau dari duburnya. Ini yang dimaksud tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang jima, ada orang yang bersetubuh, lalu gayanya dari belakang, yang penting itu dimasukkan ke farjinya, yang penting itu dimasukkan ke kemaluan istrinya, itu diperbolehkan. Jadi pernyataan orang Yahudi, barang siapa yang menjima istrinya dari belakang, maka anaknya juling, itu tidak terbukti dan itu dalam Islam tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat Isyraq Masjid An-Nur rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 223. Oleh karena itu Bu Rifah mohon dibaca dengan pelan-pelan supaya tidak salah. Kadang-kadang membaca satu ayat saja sering salah. Oleh karena itu pemirsa mohon untuk memberi pengertian bahwa ini adalah ibu-ibu, uti-uti atau nenek-nenek, jadi membacanya ada salah sedikit mohon dimaklumi. Monggo Bu Rifah bisa membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum kharsul lakum fa'tu kharsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, tadi sudah dibaca oleh Bu Rifah surat Al-Baqarah ayat 223 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu bagaikan ladang atau seperti tempat tanah untuk bercocok tanammu. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah tanah tempat bercocokmu bagaimana engkau kehendaki. Wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kamu kelak akan menemuinya. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang mukmin. Ini adalah terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 223. Ibu-ibu, mengenai ayat ini, bahwasanya dulu di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Yahudi ini sering berkata bahwa barang siapa yang mendatangi istrinya, maksudnya menjima istrinya, menyetubuhi istrinya dari belakang, gampangane gaya belakang, itu anaknya itu nanti menjadi juling. Tahu juling Bu ya? Juling itu kan mata hitamnya itu
ke kanan, yang satu ke kiri, ke satu. Jadi nggak simetris, itu juling namanya. Nah, saat itulah penduduk Madinah, baik yang beragama Yahudi maupun yang beragama Islam, itu mempercayai bahwa barang siapa yang mendatangi atau menjima istrinya, menyetubuhi istrinya dari belakang, maka anaknya menjadi juling. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yang mana pada saat itu orang Mekah yang notabene adalah suku Quraisy, itu kalau menjima istrinya, menyetubuhi istrinya, itu gaya apa saja, baik dari depan, dari belakang, gaya miring, gaya jengking, gaya berdiri, itu biasa dilakukan di Mekah. Nah, saat orang-orang dari Mekah ini hijrah ke Madinah, yang namanya kaum muhajirin, itu kan tidak membawa istri. Jadi di sana nikah dengan wanita-wanita Madinah, yaitu wanita kaum Ansor. Setelah menikah, kebiasaan orang Quraisy, orang Mekah dalam menyetubuhi istrinya ya biasa begitu, gaya macam apa saja. Tapi waktu itu di Madinah, karena sudah kebiasaan dan mempercayai apa yang dikatakan orang Yahudi itu, maka saat suami dari kaum Quraisy itu menjima atau menyetubuhi istrinya yang dari Madinah, maka istrinya tidak mau. Ini apa ini? Karena di sini itu menyetubuhi hanya dari depan, tidak boleh dari belakang. Nah, begitu. Maka datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, turunlah ayat ini, yaitu nisa'ukum harthul lakum. Jadi wanita-wanitamu, istri-istrimu itu bagaikan ladang, itu seperti tanah bercocok tanammu. Maka datangilah ladangmu bagaimana yang kau sukai. Nah, maksudnya begini, gaya apa saja itu diperbolehkan, kata Rasulullah, asalkan satu, hanya di tempat farjinya, hanya di tempat kemaluannya, tidak boleh yang lain seperti dari anus atau dari duburnya. Ini yang dimaksud tidak boleh. Jadi umpamanya ada orang yang jima, ada orang yang bersetubuh, lalu gayanya dari belakang, yang penting itu dimasukkan ke farjinya, yang penting itu dimasukkan ke kemaluan istrinya, itu diperbolehkan. Jadi pernyataan orang Yahudi, barang siapa yang menjima istrinya dari belakang, maka anaknya juling, itu tidak terbukti dan itu dalam Islam tidak ada. Jadi sekali lagi, kita boleh menjima istri kita dari mana saja asalkan masih di kemaluannya. Jadi ibu-ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya mendatangi istri, menjima istri, menyetubuhi istri dari belakang itu diperbolehkan selama itu di farji atau kemaluannya. Lanjut ayatnya, waqaddimu li anfusikum, maka lakukanlah, kerjakanlah amal yang baik untukmu. Di antaranya begini, kalau ibu-ibu itu jima atau bersetubuh dengan suaminya, maka jangan lupa membaca doanya. Apa ibu-ibu doanya? Jangan dicatat terus ditempelkan di tempat tidur, nanti dibaca oleh anaknya. Bu, mama,
ini doa apa? Saya kok kepingin melakukannya. Nah, ini jadi salah, ya. Jadi doa yang biasa kita baca, Bismillahi Allahumma jannibna syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana, ya. Nah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Maksudnya kalau nanti menjadi anak. Nah, dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang berjima bersetubuh dengan suaminya atau dengan istrinya lalu membaca doa itu lalu menjadi anak, maka anak itu tidak akan atau setan tidak akan memberikan mudarat kepada anak itu selama-lamanya. Jadi perlu kita baca doa itu, Allahumma jannibna syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana. Lalu ayat selanjutnya, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kamu kelak akan menemuinya, yaitu menemui Allah. Kita pasti nanti itu akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita melakukan kebaikan seperti di ayat yang sebelumnya tadi, Allah akan membalas kebaikan kita dengan hal yang menyenangkan, yaitu surganya Allah. Tapi kalau kita di dunia ini berbuat maksiat kepada Allah, maka Allah juga akan membalasnya perbuatan maksiat kita itu dengan nerakanya Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, yaitu balasan-balasan Allah tadi. Kalau orang mukmin umumnya melakukan kebaikan, amal ibadah, maka akan diberi kabar gembira oleh Allah dengan surganya Allah. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.